Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 5 April 2024. Hari ini adalah Jumat pertama, kesempatan berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus dan menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan-bacaan yang akan kita jadikan titik permenungan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1-12. Dikisahkan bagaimana para murid ditangkap, dipenjara, dan dihadapkan kepada sidang pengadilan Yerusalem di hadapan para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat. Petrus dan Yohanes dengan tegas meyakinkan bahwa Yesus yang dibunuh dengan disalibkan telah menjadi batu penjuru. Dialah yang menyelamatkan kita, dan keselamatan tidak ada selain di dalam nama Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya di tepi Danau Tiberias. Ketika para murid semalam suntuk tidak mendapatkan ikan, keesokan harinya menjelang siang, Yesus menampakkan diri dan meminta agar mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu sehingga akan didapatkan ikan yang banyak. Dan ketika melihat, mengalami peristiwa itu, murid yang dikasihi berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Kemudian mereka bersama Yesus mengitari api di mana sudah ada ikan dan roti yang dipanggang. Kembali Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberikannya kepada murid-muridnya. Itulah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah bangkit dari antara orang mati. Saudari-saudaraku terkasih, kebangkitan Yesus membawa kekuatan bagi para murid. Kalau kita cermati, para murid adalah orang-orang kecil, orang biasa, nelayan. Dan ketika mereka dihadapkan pada sidang mahkamah Yahudi yang terdiri atas imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dan ahli Taurat, mereka tidak gentar. Para murid karena mengandalkan Yesus yang bangkit, berani melawan sidang mahkamah agama. Mengapa? Karena keyakinannya bahwa Yesus bangkit.
penjara dan kematian tidak akan mengendorkan semangat para murid. Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan, harapan, dan bahkan keberanian untuk melawan siapapun juga yang menghalang-halangi pewartaan kebangkitan. Dari bacaan Injil ada yang sangat menarik bagi saya. Para murid adalah nelayan, pencari ikan, dan mereka tahu kapan ikan muncul, di mana ikan yang banyak, dan bagaimana cara menangkapnya. Mereka telah semalam suntuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Dikatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam situasi yang agak sedih karena tidak mendapatkan hasil, datanglah orang yang bukan nelayan yang meminta, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dan para menebarkan juga, sekalipun mungkin agak dengan gersulo, bersungut-sungut, karena ia yang ahli mencari ikan semalam suntuk tidak mendapatkan, tetapi ia tebarkan juga, dan hasilnya luar biasa. Kita seringkali merasa lebih hebat dari orang lain dan akhirnya tidak mendengarkan suara orang. Tapi para murid, meskipun ia ahli mencari ikan dan semalam suntuk tidak mendapatkan, ketika diminta untuk menebarkan, ditebarkan dan mendapatkan ikan. Dari kedua bacaan, saya menawarkan 2 titik permenungan kita. Dari bacaan yang pertama, kekuatan kebangkitan iman kita tidak akan dapat dikalahkan oleh manapun juga, meskipun diancam oleh penjara maupun kematian. Para murid yang yakin bahwa yang bangkit akan membantu mereka, maka mereka sekalipun dihadapkan pada sidang mahkamah agama tidak akan mundur. Bagaimana dengan kita ketika dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan? Apakah kita tetap maju bersama Yesus yang telah bangkit seperti para rasul? Harapannya kita berpegang pada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, seringkali kita merasa hebat, mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kita akhirnya tidak mau mendengarkan orang lain. Tapi dikuatkan oleh sabda Tuhan, di mana para murid, meskipun ia ahli mencari ikan, ia pun menebarkan jala dan hasilnya luar biasa. Mendengarkan suara Tuhan jauh lebih penting daripada mengandalkan
kekuatan sendiri. Dua hal inilah yang saya tawarkan sebagai titik permenungan. Maka diperlukan semangat kerendahan hati untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang lemah, goyah menghadapi tantangan. Tegakkan kami, kuatkan kami, agar dalam setiap apapun iman kami tetap berdiri kokoh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang ekonomi Engkau bantu lesamanya, agar akhirnya kami tetap mengalami kasih setia-Mu lewat peristiwa maupun pribadi yang kami jumpai. Semoga umat tetap merasakan pendampingan, bimbingan, dan berkat-Mu sendiri. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak tetap menjaga kesehatan, pola hidup sehat dengan terus mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita dimampukan untuk benar-benar selalu memiliki pola hidup sehat. Dengan kita sehat, kita membantu orang lain juga sehat. Hari ini Jumat pertama, panjenengan yang belum misa Jumat pertama, masih ada kesempatan nanti sore jam 6 sore misa Jumat pertama, sekaligus perarakan sakramen Maha Kudus. Terima kasih semua usaha yang telah dibuat untuk pelayanan gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana, agar akhirnya kita tetap bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Kita mengisi masa Paskah ini dengan semangat kebangkitan, meninggalkan hidup lama dan mengenakan manusia baru, manusia kebangkitan, agar akhirnya banyak orang mengenal cinta kasih Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.